Ada teksnya Bang, kasih. Halo Pak Jai, Halo Pak Buyung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Buyung. Selamat sore Pak. Selamat sore juga Pak Buyung. Gimana kabar Pak Buyung? Sehat? Alhamdulillah sehat. Tumben nih. Ada yang bisa saya bantu atau barangkali Pak Buyung mau sharing apa? Iya Pak, betul Pak. Ini saya lagi butuh teman curhat, teman sharing. Makanya saya datang ke Bapak. Jadi kronologinya begini. Saya punya siswa laki-laki, namanya Abdul. Jadi siswa tersebut ketika pembelajaran itu di awal bahkan ketika masuk setelah masuk duduk itu dia kelihatan lemas kemudian tidur Pak. Tertidur maksud Pak Buyung, maksudnya di dalam kelas gitu. Dari Ya. jam awal pembelajaran sampai akhir jam pembelajaran. Biasanya sih sampai istirahat. Terus ketika anak tertidur di dalam ruangan kelas, itu biasanya yang dilakukan Pak Buyung apa? Saya biarkan dan saya untuk ke teman-temannya juga biarkan karena tidur itu kan bukan kenakalan, tidur itu kan karena mungkin dia lelah atau dia emang butuh tidur, makanya saya biarkan dan saya juga minta anak-anak yang lain jangan ganggu. Oke, mari kita bahas lebih lanjut nih Pak Buyung ya. Eh, dari apa yang Pak Buyung sampaikan ke saya, ada beberapa yang ingin saya tanyakan ke Pak Buyung. Kira-kira apa yang mengakibatkan murid tersebut bisa tidur di ruang kelas, sedangkan di situ bukan waktunya tertidur, melainkan kegiatan proses pembelajaran yang harusnya dilakukan oleh anak tersebut. Kira-kira apa yang menyebabkan hal tersebut bisa tidur di ruang kelas gitu Pak Buyung? Setelah saya amati memang ketika istirahat juga itu si Abdul memang sering bawa HP kemudian main game. Kalau menurut saya sih dia main game gitu sampai tengah malam atau mungkin sampai pagi karena kan sekarang emang lagi ngetrennya game online seperti itu Pak. Oh, jadi efek dari permainan game online ya yang memang dilakukan oleh anak tersebut ya. Betul. Apa yang Pak Buyung sudah berusaha menanyakan kepada anak tersebut terkait kegiatan permainan game di luar jam sekolah memang dilakukan oleh anak tersebut atau bagaimana Pak Buyung? Ya setelah saya telusuri setelah bangun kan dia saya tanya kenapa kamu tidur ngantuk Pak gitu. Terus kenapa kamu ngantuk, kamu bangun jam berapa, bangun pagi, Mhm. kamu tidur jam berapa, saya tidur jam 1 gitu. Kamu ngapain. Dia bilang sih mabar gitu. Main bareng game seperti itu Pak. Oh gitu. Dan ya mungkin karena game itu kan memang ini ya memang udah Candu jadi ya? apa ya, udah jadi Mhm. budaya mungkin ya. Mhm, mhm. Selain Pak Buyung bertanya kepada anaknya tersebut, sudahkah Pak Buyung bertanya juga kepada orang tuanya atau mengkonfirmasi kegiatan anaknya di luar jam sekolah gitu, sehingga berdampak negatif di lingkungan sekolah gitu ketika saat proses pembelajaran di kelas? Kalau ke Apakah sudah orang dilakukan? tuanya sih belum, baru rencana, makanya saya konsultasi dulu ke Bang. Dengan kejadian tersebut, Pak Buyung ya, kita identifikasi kira-kira apa yang bisa Pak Buyung lakukan gitu supaya anak tersebut tidak tidak tertidur lagi ketika proses pembelajaran dilaksanakan di sekolah gitu. Apa yang bisa dilakukan kira-kira Pak Buyung? Eh, Pertama sih saya harus membimbing ya, memberi pemahaman. Karena kan walaupun bagaimana game itu memang boleh, tetapi harus ada yang kontrol. Mungkin saya akan rencana saya mungkin akan menemui orang tuanya agar ada kontrol gitu. Gimana kapan dia belajar, kapan dia bermain, kapan dia main game, seperti itu Pak. Oke, iya. Untuk menutupi dampak negatif kepada peserta didik yang lain terkait kebiasaan buruk yang dilakukan siswa tersebut,
Kira-kira apa yang bisa dilakukan oleh Pak Buyung di lingkungan sekolah gitu? Nah, karena si Abdul ini contoh buruk ya Pak, dia selalu tidur. Kayaknya dia jadi trend center gitu. Kalau si Abdul ini dia aktif lagi, dia bagus lagi, nilai bagus lagi, itu akan bawa pengaruh ke teman-temannya gitu. Selain rencana aksi ataupun solusi yang tadi Pak Buyung sampaikan, kira-kira faktor penunjang lain yang bisa Pak Buyung terima gitu di lingkungan sekolah untuk mengantisipasi kebiasaan siswa tidur di ruang kelas itu seperti apa? Bentuk dukungan yang ingin diperoleh oleh Pak Buyung di lingkungan sekolah terutama ya. Sebenarnya sih saya sudah merancang gitu ya, membuat kesepakatan kelas, membuat aturan kelas agar tidak tidur uh, di kelas gitu. Namun apalah daya gitu. Saya juga ketika melihat anak kecapean dan emang kurang tidur, ya saya juga kalau kita bangunin juga takutnya dia sakit gitu karena memang mungkin waktu tidurnya di sekolah karena saat itu dia benar-benar nggak megang HP. Di luar dari sekolah mungkin dia megang HP terus seperti Iya, itu. iya. Memang sangat seringkah atau hanya beberapa apa sesekali gitu Pak Buyung? Dalam satu minggu siswa tersebut tidur di ruang kelas itu bisa bisa full atau memang hanya beberapa kali gitu, hanya beberapa hari dalam satu minggu itu gitu Pak Buyung? Data dalam satu minggu itu satu atau dua kali. Oke. Nah, dari hal tersebut, kira-kira hal ideal apa yang Pak Buyung harapkan ketika proses pembelajaran di kelas gitu, supaya memang siswa tidak tertidur gitu? Idealnya harus seperti apa ya dalam Jika pembelajaran? dia tidak tertidur, saya harus merancang gimana pembelajaran itu lebih menarik dari game yang dia mainkan. Oke, Mungkin dengan memperbanyak ice breaking atau menambah pembelajaran itu jadi lucu, jadi mungkin pelajaran atau teknik-teknik yang membuat dia tertarik seperti itu Pak. oke, saya sangat setuju ya mempersiapkan segala sesuatunya, termasuk melakukan kegiatan ice breaking itu mudah-mudahan rencana yang bisa diterapkan oleh Pak Buyung untuk memperbaiki dan menghilangkan dampak negatif kepada siswa yang sering tertidur ketika siswa tersebut bermain game di luar jam pembelajaran. Mudah-mudahan apa yang Pak Buyung harapkan dengan solusi yang tadi Pak Buyung sampaikan, semua itu bisa tercapai dengan baik. Saya doakan dan tetap semangat Pak Buyung ya, karena Pak Buyung juga adalah guru yang hebat. Jadi mudah-mudahan semuanya bisa teratasi di lingkungan sekolah sehingga tidak terjadi hal tersebut, tidak terjadi hal-hal yang seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Buyung di awal ya. Nah, iya Pak, baik Pak, terima kasih banyak Pak atas arahannya, bimbingannya, saya terbantu sekali. Sama-sama Pak Buyung. Nah, terkait itu rencana yang akan dilakukan oleh Pak Buyung di sekolah dalam waktu dekat ini ataupun satu minggu ke depan, satu bulan ke depan, atau bahkan satu semester ke depan, kira-kira apa nih untuk memperbaiki hal yang tadi Pak Buyung hiraukan di sekolah gitu? Saya di rencana saya mungkin membutuhkan waktu 2 minggu Pak, karena saya Apakah cukup? harus ada penjadwalan juga kan untuk kompisif, Oke, untuk bikin rencana pembelajaran yang menarik seperti itu. oke. Apakah cukup waktu dengan 2 minggu tersebut, Pak Buyung? Mudah-mudahan cukup Pak, kalau misalkan kurang nanti baru saya tambah. Oke, alhamdulillah mudah-mudahan cukup ya. Pokoknya kalau misalkan Pak Buyung ingin sharing, insya Allah saya siap untuk selalu membantu, untuk selalu berdiskusi dengan Pak Buyung. Semoga masalah-masalah yang ditemukan di lingkungan pendidikan di tingkat satuan pendidikan di mana Pak Buyung bertugas bisa teratasi dengan baik ya Pak Buyung ya. Amin Pak, Semangat iya terus Pak. Pak Buyung, salam sukses. Sekian dari saya, billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.